Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. semuanya, salam Ignus Channel. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Franz. Dalam episode kali ini mengundang salah satu narasumber, di mana salah satu narasumber ini merupakan ahli dalam bidangnya, di mana bidangnya yaitu banyak sekali teman-teman sekalian, terkait dengan kemahasiswaan, kemudian terkait dengan karir ya atau CDC, kemudian terkait dengan bahkan kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru. Beliau juga merupakan dosen tetap di kampus STIA Banten dan menjabat sebagai Wakil Ketua 3. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Ihin Solihin, SAP MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya dalam undangan kita kali ini. Ya. Kenapa teman-teman sekalian kita mengundang Bapak Wakil Ketua 3 ya di kampus STIA Banten ini? Karena memang kemarin kan kita sudah berbicara ngobrol banyak dengan Ketua STIA Banten terkait apa? Terkait dengan pengembangan di mana tujuannya adalah transformasi terkait dengan perubahan, dimulai dari sekolah tinggi bertransformasi ke institusi, teman-teman sekalian. Ya, kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau ya. Bapak, terkait dengan mahasiswa ini ya Pak ya, terkait dengan kemahasiswaan. Banyak mahasiswa yang bilang karena memang kehidupan kampus itu tidak hanya soal perkuliahan Bapak. Betul. Namun juga terkait dengan peran mahasiswa itu sendiri dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama dalam bidang organisasi-organisasi. Nah, tanggapan Bapak ini bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Pak Francisco. Ya sebetulnya konsep yang sudah diterapkan ya di kampus Jabatan ini menilai bahwa mahasiswa itu memang betul tidak sekedar hanya IPK saja yang dikejar gitu ya. IPK yang tinggi itu tidak cukup gitu ya. Namun biasanya mahasiswa ini suka ada istilah kupu-kupu gitu ya. Iya, kuliah pulang gitu ya. Nah ini kita melihat bahwa ternyata memang kan mahasiswa itu memiliki potensi, memiliki bakat, minat dan sebagainya ya. Nah ini sehingga kita perlu ada satu wadah gitu ya. Ya memang ini sudah tertuang ya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi, bahwa mahasiswa itu harus difasilitasi gitu ya. Ada satu wadah yang namanya Ormawa. Nah di situ agar mahasiswa itu ya tadi tidak kupu-kupu, tidak sekedar hanya kuliah pulang yang dipikirkannya itu IPK tinggi gitu ya. Tetapi ada satu sisi yang memang perlu ditonjolkan di dalam karakter di mahasiswa itu ya, salah satunya tadi ada pengembangan jiwa sosial dari sisi karakternya yang memang perlu dibina di situ. Nah maka dengan adanya Ormawa ini memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa agar bisa memanfaatkan ya khususnya organisasi-organisasi yang sudah dibentuk. Jadi organisasi mahasiswa juga kan tidak hanya BEM gitu ya, kemudian ada DPM gitu, tetapi di situ ada minat, bakat gitu, serta potensi-potensi yang mungkin perlu dikembangkan. Ya terkadang kita nggak tahu kalau ada mahasiswa ini ternyata dia memiliki bakat yang bagus. Nah sehingga dari situlah ya mahasiswa itu bisa mengekspresikan gitu bakat minatnya. Nah gitu. Nah sehingga tidak sedikit ya mahasiswa di kita yang memang banyak yang berprestasi ya. Misalnya ada yang memiliki kemampuan olahraga pencaksilat. Oh iya. Kemudian panjat tebing. Nah, otomatis kita harus fasilitasi itu. Dan ternyata
kita setelah melihat itu mereka bisa mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh Dikti maupun LDikti yang tingkat nasional gitu ya, sehingga mereka bisa menjuarai gitu ya. Artinya bisa membawa nama baik STIA Banten sendiri. Berprestasi lah ya, Pak. Berprestasi gitu ya. Nah itu kan kalau kita tidak fasilitasi, kita tidak akan melihat, tidak akan mengetahui ya potensi yang ada di mahasiswa sendiri gitu ya. Yang kedua, Ormawa itu juga cukup membantu di dalam membentuk sebuah atmosfer akademis ya. Atmosfer akademis di sini kan harus bisa mahasiswa itu bergaul dengan sebuah organisasi ya, itu dalam rangka tadi pembentukan karakter, jiwa kepemimpinan ya, kemudian ada tanggung jawab sosial gitu ya, berupa tadi ya pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Nah itu ya mungkin akan kita dorong, karena kita sebagai penyelenggara perguruan tinggi ini tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi gitu kira-kira. Iya. Jadi memang supportnya memang selalu mensupport ya dalam bidang kegiatan khususnya untuk mahasiswa ya Pak ya. Betul. Selalu mendukung, karena memang itu tadi ya, kita juga kan sebagai kampus juga perlu adanya mahasiswa yang berprestasi ya Pak. Betul, ya, terkait itu ke depannya. Iya. Nah untuk selanjutnya Bapak, terkait dengan selain dari mahasiswa ini masih masuknya mahasiswa ya Pak ya. Iya. Nah setelah mahasiswa ini kan masuk di kampus STIA Banten, biasanya kan ada proses magang, kemudian bahkan setelah lulus juga kan ada kita di bidangnya ada tim pengelola yang disebutnya CDC itu ya Pak ya. Iya betul. Nah ini maksudnya gimana ini Pak? Bisa dijelaskan sedikit nggak terkait dengan peran kampus juga sebagai rasa bentuk tanggung jawab untuk outputnya untuk jadi mahasiswa ini gitu tuh? Gimana? Baik, sebenarnya kan CDC itu kan bagian daripada indikator kinerja utama sebuah perguruan tinggi gitu ya. Jadi memang CDC atau Career Development Center itu memiliki tugas yaitu untuk bisa memfasilitasi lulusan. Ya. Jadi kalau bahasa di dalam perusahaan itu ya sebuah hasil yang sudah diproduksi, kemudian bagaimana agar hasil produksi ini bisa diterima di pasar gitu ya. Nah ini sama juga ya, perguruan tinggi itu kan mencetak sebuah lulusan gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari IKU tadi ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi ya, salah satunya itu adalah bagaimana menciptakan sebuah lulusan dan lulusan itu mampu bersaing sehingga bisa terserap oleh dunia kerja kan begitu. Jadi tidak sekedar hanya berapa jumlah lulusan yang kita keluarkan gitu perguruan tinggi itu, tetapi harus dilihat juga seberapa banyak lulusan kita terserap gitu ya, terserap oleh dunia kerja. Nah ini yang paling penting gitu ya, tidak melihat dari satu kuantitas ya, tapi bagaimana kualitas dari lulusan kita itu sendiri gitu ya. Nah ini yang harus mungkin menjadi salah satu membentuk lulusan yang berkualitas gitu ya. Nah ada peran serta dalam CDC di sini sebelum mereka lulus itu ada istilah pemagangan gitu ya. Nah di sini memang pemagangan ini juga salah satu upaya mahasiswa untuk mengenal di dunia kerja gitu ya. Nah setelah mereka mendapatkan sebuah ilmu yang melalui kuliah itu ya, dengan kemampuan dan bagaimana dia bisa mengimplementasikan sebuah ilmu di dalam kelas ya. Nah itu ajangnya adalah pemagangan itu. Pemagangan ya. Momennya di pemagangan. Momennya di pemagangan gitu. Jadi pemagangan itu mereka harus bisa mampu yang mengimplementasikan tadi. Kalau misalnya kita memiliki jurusan administrasi publik ya, dia harus bisa menerjemahkan bagaimana teori-teori analisis kebijakan publik itu di satu instansi gitu ya, di tempat kerja itu sendiri. Jadi magang tidak sekedar hanya mahasiswa itu
duduk, kemudian disuruh-suruh gitu ya. Surat menyurat, bikin pengarsipan Iya, gitu ya, yang sering kita temukan. Nah sebenarnya konsepnya bukan begitu gitu ya. Jadi pemagangan itu sudah harus kita kolaborasi antara dunia akademisi dengan praktisi. Ada sebuah permintaan pasar biasa dalam satu produk ya, kalau bicara sebuah perusahaan. Nah ini ada permintaan user gitu biasanya kan. User itu pingin lulusan yang memiliki kemampuan apa nih pada satu bidang tertentu. Nah inilah yang mungkin menjadi bahan atau PR ya di kita, atau khususnya di Kaprodi, dapurnya kan gitu ya. Betul. Nah, ini harus bisa mampu memformulasikan keinginan user itu gitu. Nah sehingga nanti ketika lulusan itu siap ya menghadapi dunia kerja, ini harus mampu bersaing dengan dunia kerja. Nah itu sudah harus ada link and match gitu ya antara dunia perusahaan, dunia kerja ya, maupun itu di instansi atau perusahaan dengan apa yang mungkin menjadi lulusan kita. Nah di kita kan kita mengenal ada CPL ya, ada CPMK ya. CPL itu sampai lulusan ini pasarnya di mana sih kan gitu ya. Iya. Nah mungkin itu yang sudah harus apa namanya yang berkolaborasi ya. Arahnya udah memang ke sana ya, Pak? Udah harus ke sana gitu, karena salah satu kinerja daripada CDC itu sendiri sudah harus banyak apa namanya bermitra ya, artinya jejaring atau networking dengan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang memang siap nanti untuk menduduki posisi-posisi lulusan itu sendiri. Ya, Pak, ya? Gitu Pak. Iya, jadi ini menarik dari penjelasan Bapak terkait dengan pemagangan ya. Yang kita pahami ini buat teman-teman di rumah juga nih, yang kita pahami bersama kan memang magang itu kan yang pertama memang sebuah kayak kita tugas lah ya Pak ya. Iya betul. Datang kemudian oh ini nih udah termasuknya SKS nih, kita nih udah tugas aja nih, masuk aja. Ternyata bukan cuma sekedar itu ya Pak ya. Bukan. Tadi bahasanya ada sebuah kolaborasi. Betul. Jadinya ya Pak ya. Dan itu memang momen sebenarnya untuk mahasiswa ya Pak ya. Ya jadi memang si mahasiswa itu sudah harus tadi ya harus bisa dia mengimplementasikan di situ. Nah cuman tadi ada tahapan-tahapan ya sebelum pemagangan itu tadi bagaimana mensinergikan gitu ya, termasuk mungkin tadi posisi-posisi apa yang mungkin harus dia seharusnya ya kalau pemagangan level sarjana gitu ya dengan SMK itu kan harus beda dong ya. Betul, ini ya. Betul. Jadi level di kita itu yang udah masuk pada kebijakan. Bukan berarti dia magang kemudian dikasih tanggung jawab ini, enggak, tetapi setidaknya dia bisa mengikuti, mengamati sehingga nanti dia di tugas akhirnya, bukan tugas akhirnya, di seminar pemagangannya kan, laporan pemagangannya, dia nanti akan menganalisa bagaimana yang telah kamu amati kan gitu ya. Misalnya dia ikut serta di dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, kemudian dia ikut juga ke lapangan misalnya kan, kemudian dia ikut juga pada proses-proses marketing, accounting dan sebagainya yang menyesuaikan dengan program studinya kan gitu ya, sehingga dia akan memberi banyak pengalaman atau masukan-masukan untuk bekal nanti dia bekerja gitu. Jadi kalau menurut saya magang itu adalah ajang gitu kan ya. Ajang menunjukkan bakat dan kemampuan di situ. Iya, dan tidak sedikit Kang Frans ya, kalau mahasiswa yang awalnya pemagangan, dia dedikasinya dicuakan di situ ya, kerja dengan rajin optimal, gitu kan, optimal ya. Tidak sekedar dia hanya memberikan kemampuan secara intelektual saja, tetapi di situ ada tuntutan-tuntutan ya kayak disiplin kan, betul. Kemudian responsif terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya gitu ya. Nah sehingga tidak sedikit mereka yang setelah magang ya lulus
kemudian kerja di situ kan Iya, gitu. betul, betul. Karena memang pimpinannya sudah mengetahui Kemampuan ya, Pak. kemampuan kerjanya gitu. Betul. Ini menjadi hal yang menarik juga Pak sebagai informasi buat teman-teman di rumah, Betul. terutama bagi teman-teman yang memang buat persiapan magang ya Pak ya Iya, sebelumnya. Karena memang yang perlu teman-teman pahami juga bahwa yang pertama magang itu adalah sebuah ajang ya, momen ya Pak ya, Betul. terkait dengan implementasinya, terkait dengan kemampuan-kemampuan. Yang kedua juga pada saat magang juga kan adanya pelaporan tadi ya Pak ya, Iya. pelaporan magang. Biasanya nih Pak, teman-teman banyak yang kesulitan terkait pelaporan magang. Ternyata Iya. memang konsepnya yang kita masih belum pahami ya Pak ya. Ya itu salah satunya. Sebenarnya kan kalau laporan pemagangan itu kan ada buku pedomannya ya. Iya betul. Kemudian juga di situ ada pembimbing gitu ya. Sebenarnya tidak sulit ya. Yang membuat sulit itu ketika mereka apa yang dia kerjakan di Nah betul, kantornya. itu Itu yang menjadi persoalan. yang menjadi persoalan itu betul Iya. Bapak. Jadi bingung nih mau ngelaporin apa biasanya Iya, gitu. karena tadi tidak terstruktur di Betul, awalnya. betul. Seharusnya kampus ini sudah harus bisa memfasilitasi Iya, gitu ya, dan ada koordinasi dengan instansi yang di tempat magang itu sendiri ya, sehingga kan nanti ada feedback gitu ya dari user sebagai pengguna magang ya, pemagang itu berupa mungkin tadi penilaian, kemudian apa yang kurang ya. Nah itu kan sebagai bahan masukan kan untuk perbaikan ke depan gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya mungkin ini menjadi bahan juga untuk, sebetulnya bukannya bahan untuk pihak kampus juga ya, sebagai untuk Iya. mensosialisasikan, memberikan informasi, tapi mahasiswa juga harus paham pentingnya magang itu seperti apa gitu ya Nah, Pak itu, ya. iya. Nah, salah satunya adalah memang pemahaman terkait dengan dunia kerja itu. Iya. Kalau misalkan teman-temannya untuk magangnya kurang paham juga pasti ini itu salah satunya bingung ya Pak ya. Betul. Jadi terkadang ini ya di pemagangan itu identik ya. Ya identiknya karena tadi ya tidak ada struktur ya atau prosedur yang memang yang baku gitu ya, sehingga dipahami bahwa pemagang itu hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. betul. Padahal kan tadi saya bilang untuk pemagangan itu kan ajang gitu ya, bisa dipahami dengan betul-betul. Kita bayangkan aja ya, magang itu semester 6 kan. 6 betul. Nah semester 1 mata kuliah apa yang sudah didapatkan, semester 2 mata kuliah apa yang sudah didapatkan. Nah itu kan semuanya itu adalah Bekal mungkin. bekal untuk supaya dia bisa tadi mengimplementasikan di situ gitu ya. Nah sehingga pemahaman ya, kalau kebetulan kita kan sekolah tinggi ilmu administrasi ya. Nah ini seharusnya pemahaman tentang administrasi sendiri gitu ya, itu kurang dipahami secara mendalam gitu ya. Karena administrasi itu kan identik dengan tadi surat menyurat gitu ya, sehingga ketika pemagangan itu nggak jauh dari situ. Padahal kan kalau kita pahami administrasi ya secara luas itu kan jauh lebih luas dengan tadi organisasi, bagaimana itu mengelola manajemen, bagaimana mengelola kepemimpinan, pengambilan keputusan ya Pak ya. pengambilan keputusan gitu. Nah justru kita sering identik dengan public policy kan ya. Nah itu justru yang harus bisa dipahami. Tadi kita kembalikan lagi apa CPL kita gitu ya, capaian pembelajaran lulusan kita itu apa gitu ya. Nah sehingga itu kan akan mendorong visi misi setiap Banten sendiri gitu ya. Nah kita kalau ada di dua prodi ini ya, yang satu mungkin orientasi lebih kepada jiwa kepemimpinan, yang satu lebih kepada jiwa entrepreneur kan gitu ya. Nah ini kan harus menjadi visi misi yang kemarin sampaikan Pak Ketua ya, yang melalui
bagaimana kita berubah bentuk ya menjadi di sekolah tinggi menjadi ke institut. Nah ini kan tidak luput dari bagaimana visi misi kita ke depan gitu ya. Nah, gitu. Iya. Itulah teman-teman sekalian terkait dengan informasi dari bidang penanggung jawabnya ya bagian kemahasiswaan Bapak Wakil Ketua 3. Nah sebetulnya Pak ini sedikit beralih lagi ya Pak ya bahasanya nih. Iya. Karena memang bahasnya transformasi ini Pak, transformasi dari sekolah tinggi ke institut. Selain dari sistem pembelajarannya, kemudian dari perubahan pelaporan segala macam, kan sarana prasarana juga memang harus dipersiapkan ya Pak ya. Iya jelas itu. Nah sejauh ini udah mantapkah gitu Pak? Apa memang masih proses kita lebih dalam proses pembangunan, masih kita ada rancangan terbaru nih gitu? Apa gimana Pak? Ya, jadi dalam menyambut tadi perubahan bentuk itu, ya tentunya saya sudah berkoordinasi dengan yayasan Kemandirian Banten. Jadi apa yang mungkin harus kita siapkan, terutama kaitan dengan sarana prasarana. Tentunya ketika kita berubah bentuk dengan penambahan satu prodi ya, manajemen retail. Nah ini mungkin sudah harus menjadi bahan kajian bagaimana ke depan dari sarana prasarana yang ada. Apakah sudah tersedia, apa memang masih kurang? Yang jelas pasti masih kurang gitu ya. Nah ini tahapan-tahapan pembangunan yang sudah kami lakukan ya di sini. Ini baru sekitar 50-60% kan ya dari 3 lantai yang udah kita rencanakan. Nah ini secara pemenuhan kebutuhan untuk kondisi institut ya berubah bentuk, setidaknya itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. Walaupun sebenarnya dengan kondisi mahasiswa yang ada. Nah tetapi ketika nanti rubah bentuk dengan penambahan satu prodi, kita akan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama nanti ada fakultas administrasi misalnya kan, ada fakultas manajemen, kemudian ada juga pasca. Nah ini yang mungkin jadi PR buat kita belum bisa membuat satu tempat atau gedung yang memang itu khusus untuk pasca gitu ya. Nah ini lagi sedang dipikirkan juga gitu ya. Nah, yang terpenting bagaimana ketersediaan rombel yang ada ini kurang lebih kan 10 rombel yang ada gitu ya. Nah ini rencana sekarang lagi proses ya kebetulan di lantai 2 ini kita mau bereskan paling lambat sekitar di pertengahan 2026 gitu ya. Nah, ini sekarang sudah proses, jadi sehingga nanti kebutuhan kelas ini sudah bisa tercover dari 2 fakultas sarjana, dan nanti pasca sarjana kemungkinan agak terpisah gitu ya. Kita memiliki ada tanah di sebelah selatan itu ya. Nah itu sedang dirancang untuk kebutuhan gedung pasca sarjana gitu ya. Nah ini kemungkinan setelah jadi institut ini akan berkembang kan ya, berkembang. Mungkin tadi yang menjadi fasilitas yang lain-lainnya ya, ini juga sedang kami pikirkan ya, seperti itu maket yang sudah kita lihat sama-sama gitu ya. Nah itu bagian dari tujuan kami ya untuk bisa mewujudkan agar mahasiswa bisa nyaman ya, ada ruang kemahasiswaan yang lebih nyaman gitu kan. Juga yang terpenting ya kita akan membuat ruang aula gitu ya, aula di nanti lantai 3 gitu ya, dengan kapasitas kurang lebih 500 gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa mengcover proses wisuda ya di tempat sendiri. Ya, setidaknya kita memiliki gedung aula menjadi kebanggaan gitulah ya. Ya, sangat luar biasa sekali obrolan kali ini Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf sekali Bapak untuk menyita waktunya. Buat teman-teman sekalian di rumah, ya itu tadi beberapa hal yang memang telah disampaikan bahwa kita
ada proses transformasi dari mulai dulu sampai hingga saat ini, dari sekolah tinggi, perubahan transformasi ke institusi, proses itu sudah berjalan teman-teman sekalian. Persiapan itu memang sedang dilakukan dan semaksimal mungkin. Mungkin kedepannya juga selain institusi kan ada reakreditasi apa ya? Oh, banyak sebenarnya agendanya. Agenda ke depan banyak sekali. Nah, terakhir nih Pak, pesan-pesan dan harapan lah ya, harapan dari Bapak sendiri sebagai Wakil Ketua 3 untuk kampus STIA Banten dan mahasiswa setia Banten, Pak. Gimana? Oke, ya harapan saya ya untuk khususnya kampus setia Banten ini, karena tujuan kita masih panjang gitu ya, masih tahapan-tahapan ininya sedikit-sedikit kita sudah kita lewati ya. Tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak gitu ya, baik itu pihak internal, eksternal ya, yang mungkin itu banyak sekali dukungan-dukungan yang memang belum kami bisa wujudkan gitu ya. Nah, ini dengan adanya saling bahu-membahu ya dengan semua pihak ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, cita-cita, visi misi ya terutama di setia Banten ini bisa terwujud. Kemudian untuk mahasiswa gitu ya, tinggal bagaimana kalian bisa mewujudkan cita-cita ya sebagai generasi muda bangsa yang memiliki jiwa karakter, yang memiliki kemampuan bersaing ya dengan dunia global ya, persaingan global ini ya tentunya kita nggak bisa hindari. Untuk itu buat pesan mahasiswa semuanya yang rajin ya kuliahnya tentunya, tinggal menunjukkan kemampuan, bakat, prestasi ya, kreativitas. Nah, itu yang menjadi tuntutan mahasiswa ke depan gitu ya. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Oke, teman-teman sekalian, terus ikutin channel kita dari episode-episode selanjutnya nanti, informasi-informasi yang memang menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dan sebagai bahan informasi juga buat teman-teman sekalian, penerimaan mahasiswa baru masih kita buka teman-teman sampai di akhir September ini. Buat teman-teman yang belum gabung di kampus STIA Banten, silahkan bergabung. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa datang ke kampus STIA Banten. Ada juga TikTok STIA Banten, ada juga Instagram @STIA Banten, dan Pasca Sarjana di Pasca Sarjana STIA Banten. Facebook juga ada teman-teman sekalian di STIA Banten. Jadi informasi secara global sudah kita salurkan buat teman-teman sekalian. Tinggal teman-teman mencari informasi itu lebih. Kemudian untuk kalau misalkan mau datang berkunjung ya tinggal datang aja ke kampus STIA Banten. Terima kasih, ikuti terus channel Ignus Channel kita. Jangan bosan-bosan teman-teman, nanti kedepannya kita akan mengundang lagi beberapa narasumber yang memang menjadi bahan informasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak ya, untuk sama-sama waktunya. Pak Franks Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman sekalian. Ya.